Seringkali ketika kita berpergian entah dari perjalanan wisata, mudik dan sebagainya, kita menyempatkan membeli oleh-oleh untuk tetangga kita. Tetapi terkadang jumlah yang kita beli terbatas, sehingga kita harus memilih tetangga mana saja yang kita beri. Hal tersebut seringkali memunculkan perasaan tidak enak, karena tidak bisa memberi kepada semua tetangga. Kadang kita harus sembunyi-sembunyi memberikan oleh-oleh agar tidak diketahui oleh tetangga yang lain. Sebenarnya, tetangga mana yang harus lebih didahulukan? Ketika ingin berbagi makanan atau hadiah kepada tetangga, namun hadiah yang kita punya terbatas, maka tetangga yang lebih diutamakan adalah tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita. Sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga. Kepada yang mana yang aku harus beri hadiah terlebih dahulu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kepada pintu yang lebih dekat dengan rumahmu." Hadis riwayat Bukhari. Syekh Abdurrahman As-Sa'di saat menafsirkan Quran Surah An-Nisa ayat 36 tentang perintah berbuat baik kepada tetangga, menjelaskan bahwa tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita lebih besar haknya dibanding tetangga lainnya. Sementara itu, berbagi makanan kepada tetangga merupakan satu dari 3 wasiat yang Rasul sabdakan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau memasak sayur, perbanyaklah kuahnya. Lalu lihatlah keluarga tetanggamu, berikanlah sebagiannya kepada mereka dengan cara yang baik." Hadis riwayat Muslim. Lalu, bagaimana jika tetangga yang terdekat justru bukanlah yang paling akrab dengan kita? Karena mungkin kita tidak pernah bertemu dengan tetangga tersebut akibat kesibukan masing-masing. Apakah kita harus tetap memberi oleh-oleh tersebut? Karena terkadang muncul rasa enggan memberi hadiah dengan alasan tidak akrab lah, tidak pernah ketemu lah, mending buat tetangga yang inilah, dan sebagainya. Jika demikian, mungkin kita perlu menyadari bahwa ada hak-hak tetangga yang sangat mulia dalam Islam. Sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai tanda keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tetangganya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan besar dan pentingnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah ditekankan oleh Jibril alaihissalam saat berbicara dengan Rasul. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangga. Dan di antara bentuk kebaikan yang bisa kita berikan adalah dengan memberikan hadiah kepada tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita, sebagaimana yang telah dianjurkan dalam syariat. Dan juga segala bentuk akhlak yang baik lainnya, seperti memberi salam, menjenguknya ketika sakit, membantu kesulitannya, berkata lemah lembut, bermuka cerah di depannya, menasehatinya dalam kebenaran, dan sebagainya. Tetapi ada yang perlu diperhatikan juga dari kebiasaan terkait oleh-oleh ini. Terkadang kita seringkali tak enggan untuk berpesan oleh-oleh kepada tetangga kita yang sedang berpergian, entah sebatas buah tangan ataupun makanan. Meski sudah menjadi tradisi, tapi perlu diingat bahwa perkara yang satu ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya, sikap meminta-mintalah yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalamnya meminta oleh-oleh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Terus-menerus seseorang itu suka meminta-minta kepada orang lain hingga pada hari kiamat dia datang dalam keadaan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan lainnya juga disebutkan berdasarkan riwayat dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Saya pernah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun memberikannya padaku. Kemudian aku meminta lagi, maka diberikannya lagi. Kemudian aku meminta lagi, maka beliau pun memberikannya lagi. Sesudah itu, beliau bersabda, 'Sesungguhnya harta ini adalah lezat dan manis.
Maka siapa yang menerimanya dengan hati yang baik, niscaya ia akan mendapat berkahnya. Namun siapa yang menerimanya dengan nafsu serakah, maka dia tidak akan mendapat berkahnya. Dia bagaikan orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang. Dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kedua hadis di atas, maka jelas bahwa kebiasaan meminta oleh-oleh kepada kerabat yang bepergian harus dihentikan. Sebab meminta oleh-oleh sama saja kita membebani mereka amanah dan amanah wajib dipenuhi. Maka sebaiknya ganti pesanan oleh-oleh dengan doa agar mereka sehat dan selamat selama bepergian hingga kembali. Wallahu a'lam.